Baik, kita mulai. Kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar kah? Nggak ada yang mau jawab? Terdengar kok. Oke. Jangan mengandalkan orang lain ya. Kalau bisa jawab ya jawab. Jangan merusak mood di awal kuliah. Kuliah kita 3 jam nanti, sampai jam 6:30. Saya ngajar dari jam 7, setengah 10, jam 1 sampai jam setengah 4, meriksa, setengah 4 ngajar ini, kelas. Jadi, tolong kerjasamanya ya. Kita mulai kuliah kita, pertemuan ke-9. Pertama kita akan review dulu apa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan yang lalu. Mulai dari nomor absen 18. Restiarti hari ini hadir nggak? Restiarti nggak hadir ya? Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 kali ya. Berarti nggak bisa ujian ya. Berikutnya, Siva. Hadir, Pak. Oke, Siva. Apa yang udah dilakuin? Yang pertama, Silakan. ya Pak. Lanjutkan, silakan. Yang pertama, saya mengisi informasi perusahaan. Yang kedua, di dalam informasi perusahaan itu terdapat identitas perusahaan, lalu periode akuntansi, dan pajak. Oke, karismatik. Iya, Pak. Hadir. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya PT Adil Sejahtera. Iya, Nadia. Nadia Aulia ada? Nadia Aulia nggak hadir. Dwi Ayu. Hadir, Pak. Alamatnya di mana? Si PT Adil ini. Di Jalan Indonesia nomor 3, Jakarta. Oke. Berikutnya Salwa. Ya, Pak.
Tahun bukunya tahun berapa? 2012 bukan, Pak? 2000 berapa? 12. 2012. 2022. Yang kamu isi di Accurate tahun berapa? 2012 apa 22? 22. Enggak, soalnya kalau kamu tulisnya 2012 berarti salah gitu maksudnya. Jadi nanti diubah lagi. Jadi tahun berapa? 2022. 2022 ya. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Kalau metode Deviah ya, Deviah. Deviah hadir kah? Maaf Pak, Deviah izin. Oh, nggak ada ya. Kadang saya suka lupa siapa aja yang izinnya. Nggak apa-apa, karena maksimal kan 3 kali ya. Lanjut ke Ulfia. Iya Pak. Siapa namanya? Ulfia ya. Ulfia, kita metode persediaannya apa Ulfia yang sekarang? Rata-rata. Rata-rata. Betul. Kemudian Selviana. Ada Selviana? Ada ya. Hilary. Hadir Bapak. Barang yang kita jual ada apa aja? Yang PT Adio jual. Sebentar. Barang yang kita jual apa? Ada ada cek sama Oxon. Ada berapa jenis? Ada 2. Ada 2 ya. Marsa. Hadir Pak. Jenis usahanya emang apa nih perusahaan? Perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Dagang apa? Alat. Bentar. Dagang apa tuh? Peralatan kesehatan. Peralatan? Peralatan apa? Kesehatan. Kesehatan. Betul. Berikutnya Zahra. Hadir Pak. Zahra ini ini perusahaan jualannya itu ke siapa aja? Ke toko Alex, toko baru sama toko Dita, Pak. Ya, betul. Riana. Hadir Pak. Kalau suppliernya dari mana aja? Bentar Pak.
PT Persada, Pak. PT Pesona ada 2. Ada 2 apa 3? Ada 3, satu lagi PT Mekanusa. Jadi ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Oke. Berikutnya kamu namanya Riana, sekarang ke Diana. Ada, Pak. Diana, kalau misalkan bank yang kita punya ada berapa yang PT Adil punya? Ada 1 Bank Bank Mandiri, Pak. Bank Mandiri ya. Oke. Berikutnya kamu Diana, Revina. Ini 4. Iya, Pak. Revina ya. Nah, Revina, kalau PT Adil ini terima eceran nggak? Kan jualannya ke toko kan pasti grosir ya kalau ke toko mah. Tapi bisa jual eceran nggak, Revina? Bentar. Siapa? Tahu dari mana bisa? Nggak bisa deh. Soalnya jualnya per toko. Bisa apa nggak bisa? Ada keterangannya di halaman 30 ya. Yang informasi umum. Coba dilihat. Revina. Iya, Pak. Jadi gimana? Bisa eceran nggak? Bisa, Pak. Gimana keterangannya bisa sampai bisa? Ada keterangannya gimana katanya? Perusahaan juga melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus. Ya, betul ya. Bisa eceran. Berikutnya Riani. Iya, Pak. Riani, tarif PPN-nya berapa persen kemarin? %10. Yakin. 1%, Pak. Nah, jadi turun. Berapa? Coba. Tarif PPN-nya. Kemarin itu kan dirubah ya, bukan 11%. berapa? 11. Oke, betul.
Berikutnya, Anggita. Iya, Pak. Anggita, untuk syarat pembayarannya gimana? Buat bayar. Kalau bayarnya, cara bayarnya gimana nih? Kalau transaksi sama PT Adil. Ada berapa cara pembayaran? Dua, Pak. Berapa? Ada dua. Ada dua. Apa aja tuh? COD sama 1/10 N per 30. Oke, Mimi. Ya, Pak. Contoh COD itu kayak gimana? Kayak beli barang, tapi dibayar uangnya itu pas barang datang. Jadi bayarnya di tempat gitu, Pak. Dibayar pas barang datang ya. COD. Tuh. Siva. Ya, Pak. Kalau 1/10 N per 30 artinya apa sih, Pak? Jadi mendapat potongan 1% kalau bayarnya kurang dari 10 hari, terus dalam kurun waktu 30 hari. Nurhasna. Iya, Pak. Kalau bayarnya di atas 30 hari, boleh nggak? Enggak. Enggak. Jadi nggak akan dibayar-bayar dong ya. Boleh. Hah? Boleh nggak? Kalau ada yang hutang ke kamu, misalkan janjinya 1 minggu, ternyata udah 1 minggu lebih nggak dibayar-bayar. Jadi nggak usah bayar gitu ya. Tetap bayar. Jadi boleh bayar nggak kalau di atas 30 hari? Boleh. Boleh bayar ya. Rika. Ada Rika? Rika nggak ada ya? Ada, Pak. Rika ada, Rika? Halo, ada, Pak. Ada suaranya enggak? Ada ya. Yang nggak ada videonya ya. Rika, pertanyaannya kalau bayarnya di atas 30 hari, nilainya sama, berkurang, atau lebih banyak? Mohon maaf, Pak. Bisa diulang soalnya sinyalnya agak jelek. Kalau bayarnya lebih dari 30 hari, sampai situ jelas? Jelas, Pak. Terus jumlahnya gimana? Lebih banyak, lebih sedikit, atau sama? Lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Feni, coba Feni. Ya, Pak. Jumlahnya lebih sedikit, lebih banyak, atau sama, Feni?
kalau bayarnya lebih dari 30 hari? Untuk nominalnya tetap sama mungkin, Pak. Kenapa sama? Eh, Tetap sama kalau misalnya si itunya tuh enggak ini Pak, enggak melakukan pembelian lagi gini. Jadi nominalnya tetap sama, kecuali kalau dia beli lagi, jadi si nominalnya bertambah. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan terlambat bayarnya, kan N per 30 itu jatuh temponya 30 hari. Kalau sudah jatuh tempo tapi masih belum dibayar, dibayarnya misalkan 2 bulan, nilainya tetap sama. Ya. Gitu. Nah, sekarang gimana nih memperlakukan konsumen yang seperti itu? Coba, Bintang. Ya, Pak. Gimana menurut kamu, Bintang? Biar konsumen itu bayarnya enggak telat. Caranya gimana? Melakukan surat penagihan, Pak. Kan ceritanya bayarnya telat. Itu masih ada. Ini minum. Kan bayarnya terlambat terus nih ceritanya. Ya kan? Nah, biar nggak terlambat lagi, caranya gimana? Denda atau dikenakan bunga gitu, Pak. Denda. Wow. Kamu pernah gitu beli barang? Bentar ya. Jadi Bintang ceritanya telat terus bayarnya nih. Biar ke depannya nggak telat, gimana caranya Bintang? Emang kamu pernah gitu beli barang, tapi didenda? Kalau minjem, kan itu mah didenda mah ya, kalau beli barang emang pasti didenda gitu. Enggak. Ya, mungkin kayak kalau dia beli lagi, mungkin stoknya dikurangin gitu, Pak. Kalau kalau enggak, kalau saat peminjaman gitu, peminjaman uang contohnya. Kalau dia nggak lancar untuk setor gitu, dia nggak bakal boleh minjem lagi gitu, kayak di bank. Jadi nggak dikasih lagi barang gitu. Ya mungkin kayak kurangin stoknya gitu, Pak. Kapasitasnya buat dibeli gitu.
Ya betul ya jawabannya. Jadi kalau nanti beli lagi jangan dipenuhin 100%. Tapi kurangin misalkan jadi 80%. Dia minta 100 unit, kita kasih cuma 80. Gitu ya. Coba sekarang ke Nunu. Ada lagi nggak ya caranya selain itu? Ya, Pak. Masih di mute, Nunu. Ya, Pak. Apa pertanyaannya? Selain dikurangin, kalau dia beli lagi, caranya gimana? Ya kalau telat bayar terus ya paling tidak dikasih lagi, Pak. Ya kalau nggak dikasih nggak akan bayar, nggak beli ya. Ya, dikasih surat peringatan mungkin, Pak. Oke. Banyak ya caranya bisa dikasih peringatan, malah bisa diancam ya. Kemudian kita juga harus bisa maintenance pelanggan-pelanggan kita yang potensial, yang belinya suka banyak, yang bayarnya tidak telat. Kita maintenance, kita kasih hadiah, kita kasih hampers gitu ya. Bahkan kalau di sinetron dinikahin anaknya ya. Dengan anaknya kita misalkan. Itu kalau di sinetron Indonesia ya. Kalau di sinetron. Kalau di drakor mungkin bikin masalah dulu ya. Kita lanjut ke Lulu. Amalia. Iya, Pak. Kamu sampai di mana mengerjakan akuratnya? Udah sampai bab berapa? Sampai bab 3. Bab 4 udah coba? Belum, Pak. Belum. Kenapa belum? Oke, kita lanjut ke Fadilah. Sampai mana Fadilah cobanya? Udah sampai bab 4, Pak. Bab 4-nya udah selesai. Iya, sampai apa? Sampai metode persediaan. sampai penerimaan penjualan. Sampai penerimaan penjualan. Oke, berikutnya Meira. Hadir, Pak. Tadi ya, metode persediaan itu kita pilih average ya. Selain average, yang ada di akurat apa, Meira? Yang diakomodasi oleh akurat. Selain metode rata-rata, metode apa lagi? FIFO. Apa? FIFO. Vivo ya. Bukan Oppo ya. Lanjut ke Putri. Ya, Pak. Sekarang itu kan lagi masuk ke persiapan singkat. Selain persiapan singkat, ada persiapan apa lagi?
transaksi penjualan bukan, Pak? Bukan. Kan pas di awal Yang tuh kita pilih ya. Yang pertama persiapan singkat, yang keduanya apa? persiapan standar. Persiapan standar. Gimana sih? Oh ya, persiapan standar, sorry ya. Ada dua berarti. Persiapan standar sama satu lagi apa? Sama persiapan lahir, Pak. Persiapan mahir ya. Aldi. Ya, Pak. Selain bahasa Indonesia, yang support di Akuret bahasa apa lagi? Ada bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris ya. Bahasa Jepang nggak ada ya. Oke. Jadi kenapa saya mengulang tentang pekerjaan yang sudah kalian lakukan? Karena saat ini perusahaan-perusahaan itu sudah mulai terbuka bahwa untuk mengerjakan keuangan itu tidak harus meng-hire accounting secara tetap alias pegawai tetap. Tapi meng-hire-nya sebagai freelance ya. Freelance itu tenaga lepas. Sebagaimana yang zaman kalian sukai, yaitu work from cafe gitu ya, atau bekerja dari kafe. Tahu sekarang lagi musim work from Bali ya. Nah, karena itu ada kemungkinan buat kalian mendapatkan beberapa perusahaan sekaligus dalam satu waktu. Makanya ingatan kita tentang perusahaan itu harus ada. Jangan sampai ada klien yang telepon atau WA gitu ya, menanyakan tentang pekerjaan kita lupa yang mana gitu ya, karena saking banyaknya. Masalahnya pekerjaan kita tuh hampir sama ya, dimulai dari menjurnal, kemudian menjurnalnya itu misalkan jurnal pembelian, penjualan, sampai akhirnya penerimaan uang atas pembayaran gitu ya. Nah, itu kadang suka kebalik. Gitu ya. Makanya nanti kita harus belajar untuk memahami kasus atau minimalnya ingat gitu ya tentang kasus yang kita hadapi. Begitu ya. Nah, sekarang untuk mata kuliah ini khusus pertemuan ini dan mungkin juga pertemuan yang akan datang, kita akan bagi-bagi poin ya. Karena saya ternyata pas dilihat poin-poin di kelas praktika tuh sedikit ya. Ini yang paling banyak di kelas ini ada 4. Maksudnya poinnya 4. Ya. Ada Anggita, siapa aja nih? Ada Mimi, ya, kemudian Nur Hasna dan lain-lain. Silakan dipersiapkan akuratnya. Untuk pertemuan yang lalu, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang error? Atau udah selesai? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Diana. Ini akuratnya tadi pagi kan saya ngerjain bab 4, itu masih bisa dipakai ya, Pak. Tapi pas sekarang dibuka itu malah ada katanya ini adalah versi percobaan dan sudah tidak berlaku, silahkan hubungi
CPS Soft untuk keterangan lebih lanjut. Katanya begitu, Pak. Jadi nggak bisa dibuka. Itu kenapa ya? Ya, ada beberapa mahasiswa juga yang laporan seperti itu. Alternatifnya, yang pertama, kamu uninstall dulu Accurate-nya, terus kamu cari Accurate lain di Google, Accurate 5. Kalau misalkan gagal, coba pakai Accurate 4. Jadi karena kita itu menggunakan Accurate yang tidak terlisensi gitu ya. Makanya ada kemungkinan seperti itu. Apalagi kalian laptopnya itu online. Jadi kemungkinan ketahuannya lebih tinggi. Gitu. Saya harus menawarkan ya ke kelas ini mau offline, kita diperbolehkan offline kalau nggak salah, khusus untuk praktika dan lab. Kelas ini mau offline nggak? Di kelas 11 saya belum tanya, ini lupa. Nanti didiskusikan dulu ya. Barangkali mau offline atau mau tetap online. Kalau mau offline nanti kabarin aja di grup ya. Takutnya pengen tahu nih teman-temannya badannya kayak gimana sekarang ya. Kan sekarang kelihatannya di muka aja nih gitu ya. Badannya apa tambah kurus, apa tambah kurus banget gitu ya. Atau kalian yang kangen kampus, boleh ya. Kalau kita mah kayaknya nggak pernah ketemu langsung ya. Silakan dipersiapkan halaman 43, kita masuk ke bab yang keempat. Transaksi penjualan. Pertama, kita masuk ke penawaran penjualan. Silakan tulis nama dan NIM. Bagi yang mau share screen, cara membuat sales quotation. Siva, silakan. Baik, Pak, sebentar. Bapak mohon maaf, sudah terlihat? Udah. Jadi yang pertama yaitu masuk ke aktivitas dulu, lalu selanjutnya klik penjualan, lalu klik penawaran penjualan. Karena saya udah mengisi, jadi yang pertama ini klik yang order by, yaitu ada toko Alex, klik. Lalu nanti muncul alamat toko Alex, lalu setelah itu muncul juga quotes number dan juga quotes date. Ini quotes date-nya itu tanggal 2 Januari 2022. Lalu untuk itemnya kita masukkan dari klik kanan, klik kiri, lalu masukkan acu cek 2 kali, klik 2 kali. Lalu di sini bakalan muncul unit price-nya itu 750.000. Teksnya itu kita isi dengan P. Lalu amount-nya itu 750. Lalu untuk yang kedua, kita masukkan AU NO7 sama seperti AU N06, diklik 2 kali, muncul auction, lalu kuantitinya 1, unit price-nya 850.000, teksnya pun sama, ditulis, lalu amount-nya 850.
Lalu selanjutnya di kuantitinya ini 2 sesuai dengan di modul. Monnya itu bakalan merubah sendiri. Lalu selanjutnya subtotalnya 2.350.000. Untuk freight-nya itu 150.000. Untuk total invoice-nya yaitu 2.758.500 rupiah. Oke, cukup. Jangan disimpan dan tutup ya. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan kepada Siva nih untuk membuat sales quotation. Pada bisa ya? Oke, Siva, makasih. Di stop share screen. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya ya, masih tentang penawaran penjualan. Pertanyaannya, siapa yang mengirimkan sales quotation ini? Jadi, ulangi lagi ya. Jadi, sales quotation ini diminta oleh siapa? Silakan tulis NIM sama nama ya, bagi yang mau jawab. Siapa yang Meira, silakan Meira. Sama pembeli bukan, Pak? Kenapa sama pembeli? Soalnya di modulnya itu ada menerima penawaran. Kalau misalkan menerima penawaran, kita sebagai penjual berarti menerima penawaran dari pembelinya gitu. Ya. Penawaran penjualan atau sales quotation itu kita terima dari pelanggan kita. Bisa dilihat di halaman ke-43 ya. Paling atasnya itu ada PT Adil Sejahtera, order buy-nya toko Alex. Berarti order buy itu atas permintaan dari toko Alex. Pakai X ya, bukan pakai K. Kalau pakai K, Alex. Nah, toko Alex itu minta barang. Ada yang 2, aku cek. Ada auction 1. Harganya segitu. Kemudian freight-nya dia juga hitungin. Freight itu ongkir. Ongkos kirim. Kebetulan PT Adil Sejahtera belum ada gratis ongkir ya. Karena kode vouchernya nggak bisa diklaim. Kemudian di bawah ada prepare buy. Prepare buy itu yang membuat sales quotation ini. Berarti kalian. Kemudian approve buy-nya paling bawah ada ya, halaman 43 yang form sales quotation, prepaid buy-nya kita yang input ini. Kemudian approve buy-nya siapa nih kira-kira? Ada yang mau coba jawab? Boleh ya. Biar yang dapat poinnya banyaknya. Kalau prepare buy-nya kan kita nih yang bikin. Kalau tadi kan Siva yang bikin.
Ada? Yang mau coba jawab? Kalau di proposal, kalau kalian pernah jadi panitia, di lembar pengesahan itu ada yang pembuat, ya, ada juga yang menyetujui. Nah, kira-kira siapa nih? Silakan dicoba ya. Nggak usah takut. Kalau prepare by-nya oleh staff, berarti approve by-nya sama siapa? Ada beberapa pilihan. Apa oleh toko Alex sebagai pembeli? Atau atasannya kita yang membuat? Atau bagian penjualan? Nah, itu ada 3 pilihan. Di antara 3 itu, siapa yang harusnya approve? Siapa? Bapak, coba dulu ya. Bagian penjualan bukan, Pak. Karena menerima penawaran dari toko Alex, lalu bagian penjualan itu yang mengeceknya bukan, Pak. Bagian penjualan. Bagian penjualan. Bisa juga ya, bagian penjualan. Berarti nanti bagian penjualan itu mengkonfirmasi bahwa yang dipesannya itu ini dan harganya segini, gitu ya. Atau bisa juga atasannya ya, atasannya yang memeriksa. Jadi approve by itu sales quotation ini sudah diperiksa dan siap untuk diberikan kepada toko Alex. Gitu ya. Berikutnya kita masuk ke pesanan penjualan. Silakan siapa yang mau mendemonstrasikan pesanan penjualan. Silakan. Untuk informasi ya. Untuk informasi klasemen sementara atau nilai sementara sudah bisa dicek ya. Jadi tugas yang Excel udah diperiksa oleh Bu Marlina. Hasil periksanya bisa dicek di daftar nilai. Putri, silakan. Ngejelasinnya pelan-pelan ya, Putri. Biar kita bisa. Baik, Pak. Share screen-nya udah kelihatan ya? Udah ada. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, yaitu ke aktivitas terlebih dahulu, lalu klik penjualan, lalu klik pesanan penjualan. Karena di sebelumnya saya juga udah buat, jadi yang pertama itu buat tulis dulu untuk nomor PO-nya, lalu untuk SO date-nya, yaitu tanggal
2 Januari 2022, lalu untuk ship date-nya 4 Januari 2022 dengan shipping point untuk jangkanya yaitu 1/10 N/30. Lalu di sini order buy-nya toko Alex dan ship-nya itu sama, nanti langsung keluar alamatnya. Gitu. Untuk itemnya diklik 2 kali, terus ini udah ada, nanti diklik lagi, langsung klik yang arsitek, klik 2 kali. Lalu tulis kuantitinya. Untuk kuantitinya ini tuh untuk acu itu 2, unit price-nya tulis 50, nanti di sini langsung udah ada keluar jumlahnya. Di sini untuk X-nya tulis T aja. Lalu yang kedua itu itemnya yang option, untuk kuantitinya 1, nanti langsung keluar di sini dan langsung ada subtotal 2.350.000. Nah, tapi di sini tulis dulu estimasi baiknya yaitu 150.000. Nanti langsung keluar total sebesar 2.758.500. Nanti kalau udah langsung klik simpan dan tutup. Oke, itu untuk membuat pesanan penjualan. Silakan, barangkali ada masalah dalam membuat pesanan penjualan bisa disampaikan kepada Putri. Ada yang mau ngasih masalah ke Putri? Jangan masalah dia terus ya, coba masalah akurat yang curhat ke Putri itu. Ada? Nggak ada? Oke, pada jago ya. Nah, sekarang Pak, ya silakan. izin mau nanya, yang pajak pertambahan nilainya kenapa nggak muncul ya di akurat aku? Nah, gimana nih, Putri? Jadi itu karena belum diklik teksnya, tulis dulu teksnya teks. Nanti habis itu langsung otomatis keluar. Gimana, Zahra? Bentar Pak, lagi dicoba dulu. Udah bisa, makasih. Ya. Ada lagi, silakan. Kalau nggak ada, bisa di stop share screen. Nah, untuk mengetahui, coba Putri di share screen lagi, untuk mengetahui pekerjaan kita berhasil atau enggak, cara mengeceknya adalah dengan cara kita pilih daftar, kemudian penjualan. Nah, sebentar. Kalau kita pengen tahu pekerjaan kita dalam membuat sales quotation, yang langkah pertama tadi bisa lihat di penawaran penjualan. Coba lihat penawaran penjualan. Terus filter tanggalnya dihapus. Filter tanggalnya di unchecklist. Nah, ini kan muncul ya, sales quotation yang sudah pernah kita buat. Jadi ini buktinya berhasil. Kemudian coba klik 2 kali. Nah, ini nanti yang akan jadi bukti yang harus diupload di Google Classroom. Jadi di screenshot. Di screenshot, kemudian nanti disimpan ya. Terus nanti diupload di Google Classroom. Nah, sekarang coba Putri lihat yang sales order-nya ya. Daftar. Terus pilih penjualan, pilih pesanan penjualan.
Nah, nanti seperti ini tanda kalau yang sudah kita kerjakan itu berhasil. Dibuka. Nah, ini nanti di screenshot atau di print screen ya. Kemudian nanti di-upload di Google Classroom. Oke, gampang ya. Oke, terima kasih Putri. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi kan disebut ada FOB shipping point ya. Kalau FOB shipping point itu yang bayarnya siapa? Silakan tulis name sama nama. FOB shipping point yang bayar ongkirnya siapa? Meira, silakan. Pembeli, Pak. Pembeli. Betul ya, pembeli yang mana? Kalau yang, nah ini pertanyaan baru ya. Kalau yang menanggung ongkos kirimnya penjual namanya apa? Silakan tulis name sama nama. Siva. FOB destination point bukan Pak? Ya, destination point ya. Itu kalau yang terimanya atau yang bayarnya si penjual. Oke. Berikutnya ini pertanyaan ya. Lagi. Tadi kan pertama kita bikin sales quotation. Yang kedua kita bikin sales order. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah kita bikin sales order tapi belum kita bikin sales quotation-nya dulu? Kalau tadi kan urutannya SQ dulu, habis itu SO. Coba, kalau sekarang bikin SO, tapi tanpa ada SQ sebelumnya. Misalkan kalian pakai toko, jangan toko Alex gitu ya, tapi yang lain. Kan ada 3 tuh pelanggannya. Siapa yang mau membuktikan bisa atau enggak? Misalkan toko baru, toko Dita, dicoba ya. Ada yang mau mempraktekkan bikin sales order tapi bukan toko Alex?
Mimi, silakan. Jawabannya bisa atau enggak, Mimi? Bisa Pak, kalau seperti PT Tokodita atau toko baru bisa. Coba di share screen terus buktikan sama kita. Kakak izin share screen. Apakah sudah muncul, Pak? Ada? Dijelasin atau Mimi, kamu malah diem. Kan saya nungguin ini penjelasannya. Ya Pak, maaf. Jadi untuk sales order ada order by. Contohnya saya mencontohkan Tokodita ya Pak. Diklik untuk ininya. Diklik juga Tokodita untuk situnya. Dan untuk barangnya itu ada item barang, tinggal diklik di sini, klik 2 kali aja. Nanti muncul ini, tinggal dipilih si jenis barangnya itu acucek atau auction, kayak gitu Pak. Dan untuk tanggalnya juga disesuaikan aja. Contohnya tanggal 2 Januari ya Pak. Tanggal 2 Januari. Untuk FOB-nya bisa disimpan nggak? Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Simpan. Terus kita pengen lihat daftarnya. Berhasil nggak? Coba klik daftar. Penjualan. Pesanan penjualan. Ini Pak, ada. Mana? Oh iya, berhasil ya. Iya, Pak. Ya. Boleh dihapus lagi ya. Baik, Pak. Oke, berhasil berarti bisa bikin sales order tapi tanpa sales quotation. Nah, apakah ini merupakan kekurangan atau kelebihan dari Accurate? Ya, tergantung kepada perusahaannya. Kalau perusahaannya harus nurut dari sales quotation dulu, baru sales order, maka Accurate ini menjadi kekurangan. Tetapi kalau ada perusahaan yang fleksibel, bolehlah tanpa sales quotation bikin sales order. Ini berarti kelebihan dari Accurate bagi perusahaan tersebut. Makanya kalau misalkan nanti pada saat kalian kerja, ketika kalian menggunakan salah satu aplikasi, kadang suka diomongin jelek sama perusahaan yang lain. Apaan pakai aplikasi itu mah jeleknya, itu mah jelek tuh nggak bisa ngontrol. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau misalkan di Raksasama ya ada SAP sama Oracle. Ada yang bilang SAP itu ngejelimet banyak fitur yang nggak kita pakai tapi disediain. Gitu ya. Makanya SAP itu dibilangnya setan aja pusing. Gitu ya. Itu dulu waktu saya belajar SAP di zaman S1. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi kalau yang namanya sales quotation itu belum apa-apa ya, belum pasti beli ya. Udah pasti beli itu kalau udah ada sales order. Oke. Kita lanjut. Ke langkah berikutnya. Lanjut, langkah berikutnya setelah sales order, masih di halaman 40. Ya sekarang ya. Setelah sales order kita bikin delivery order. Ada yang mau? Mimi, silakan. Saya Pak, izin share screen. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah, silakan. Baik, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu kita ke aktivitas, terus ke penjualan, terus ke pengiriman pesanan. Karena saya sudah mengisi, saya dulu, Pak. Bentar. Nah, nanti di sini untuk delivery order kan ada pelanggan. Nah, untuk pelanggannya toko Alex tinggal diklik aja. Di sini juga untuk situnya juga diklik toko Alex. Untuk PO diketik aja nomornya. Untuk delivery number diketik juga, dan untuk delivery tanggal nanti ini aja disesuaikan di sini, Pak. Selanjutnya untuk mencari item tinggal diklik aja di sini dan dipilih item mana yang akan ditambahkan. Seperti itu. Contohnya ini, acu cek. Untuk kuantitinya jadi 2. Seperti ini, Pak. Untuk pilih item yang kedua, tinggal diklik juga sama aja kayak untuk AU NO6. Seperti itu, Pak. Oke, sebelum disimpan dan tutup, yang otomatis yang mana? PO number itu otomatis atau manual, Mimi? PO number itu manual, Pak. Kalau delivery number? Otomatis. Otomatis ya. Nah, jadi nanti pada saat kalian mengaudit ya atau memeriksa, kalau misalkan ada delivery number yang nyeclok, misalkan dari 1000 langsung ke 1002, harus ditanyain nomor 1001-nya itu ada di mana, ngirim ke siapa, buktinya mana, gitu ya. Jadi harus jeli sampai ke sananya. Kenapa? Karena delivery number itu otomatis. Sebenarnya bisa diubah juga kan? Coba kalau diubah bisa nggak, Mimi? Kalau nggak salah masih bisa ya. Iya, Pak, bisa. Contoh 1001. Nah, itu jadi masalahnya itu karena bisa diubah secara manual. Itu masalahnya ya. Kemudian coba simpan dan tutup, terus lihat di daftar, berhasil nggak? Daftar, terus masuk ke penjualan delivery order ya, atau pengiriman pesanan.
Nah, ini muncul ya, berarti berhasil. Silakan yang mau ditanyakan yang lain. Ini ada Mimi. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, coba buka dulu Mimi itunya, DO-nya. Dibuka, klik 2 kali. Nah, jadi prosesnya itu setelah disepakati, toko Alex akan membeli 2 item ini, maka bagian gudang dengan dasar dokumen ini, coba kamu pilih ke layar, Mimi, sebelah kanan. Kalau ke printer bisa nggak? Buat di print kayaknya printer itu harus ada printernya. Ya maksudnya kan biasanya suka ada print preview ya. Nggak ada ya di situ ya? Nggak ada print preview ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, berarti nanti tampilannya juga kayak gini nih, si DO-nya tuh. Jadi DO itu nanti yang jadi dasar bagian gudang untuk mengeluarkan barang. Nah, di sini nggak ada harganya. Coba, ada yang bisa jelasin nggak kenapa bagian gudang atau bagian pengiriman tidak boleh tahu harga dari barang yang dia kirim? Nah, kan ini kan delivery order tuh nggak ada harganya ya, beda sama SQ sama SO. Nah, ini muncul. Nah, ini kan kayak gini. Ada Zahra, silakan. Coba dulu ya, Pak. Kayaknya nanti kalau misalnya bagian gudangnya tahu harganya bisa dijual secara ilegal, Pak. Pak, maaf masih ke-mute. Oh ya, sorry. Bisa juga, tapi kalau misalkan barangnya nggak ketahuan, kalau barangnya ketahuan harganya, emang nggak akan dijual gitu? Bakal sih, Pak. Cuma kan takutnya ngejualnya di atas harga yang dijual sama tokonya gitu, Pak. Oke, ya sebenarnya bisa ya. Jadi kenapa bagian gudang itu nggak mau atau nggak boleh lihat harga? Yang pertama karena bagian gudang itu hanya berhubungan dengan barang, tidak berhubungan dengan uang, gitu ya. Jadi bagian gudang itu tidak boleh tahu
harganya karena tidak ada hubungannya. Jadi kinerjanya bagian gudang itu adalah dari jumlah barang yang masuk, barang yang keluar, dan saldo akhir barang yang ada di gudang. Kalau misalkan pembelian, ya, bagian pembelian itu wajib tahu masalah harga, gitu ya. Ya betul ya, penjelasan dari Zahra ya. Boleh dibilang terima kasih kepada pembisiknya ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, ini ada pertanyaan lagi. Bisakah membuat pengiriman pesanan tapi nggak ada SO? Mungkin nggak? Kalau tadi kan mungkin membuat SO tanpa ada SQ. Sekarang mungkin nggak bikin DO tapi nggak ada SO? Coba buktikan. Jadi sekarang kita udah melalui 3 tahap ya. Pertama SQ, yang kedua SO, yang kedua DO. Bisa nggak langsung ke langkah ketiga DO? Jadi kalian bikin DO untuk misalkan bukan toko Alex. Silakan. Dicoba ya. Ada yang jawab, Bang? Siva, silakan. Bisa nggak Siva? Bisa, Pak. Coba buktikan. Ini, Pak. Ini toko baru ya? Toko Alexnya mana? Nggak ada ya? Di daftarnya malah. Iya, Pak. Di daftarnya toko Alexnya nggak ada. Kamu nggak bikin yang toko Alexnya? Ini. Lihatnya di daftar. Pengen lihat di daftar. Oh, itu ada ya. Ya, berarti bisa ya. Berarti bisa. Nah, kalau yang tadi bikin SO tanpa ada SQ, ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Tapi kalau khusus untuk ini semuanya sepakat, tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada DO sebelum ada SO sebelumnya. Jadi ini kekurangan akurat. Atau mungkin juga ada sih ya perusahaan-perusahaan yang ya udahlah pokoknya kirim dulu SO-nya mah menyusul. Mungkin ada juga perusahaan-perusahaan yang pengen seperti itu. Tapi kalau secara sistem ini kontrolnya sangat kurang. Begitu ya. Mana mungkin mengeluarkan barang dari gudang tanpa ada dasar SO sebelumnya. Ini kan namanya pencurian yang kata Zahra tadi bilang. Kayak gitu ya.
Jadi ini merupakan kekurangan dari Accurate. Oke. Silakan ditutup. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah dikirim, ini pekerjaan kita yaitu menagih. Silakan siapa yang mau menjadi debt collector? Yang mau jadi debt collector dengan membuat sales invoice atau faktur. Jangan dipotong ya, faktur. Meira Chania Putri Dwining Room. Silakan di share screen. Sudah terlihat, Pak. Wah, udah dibayar lagi. Silakan dijelaskan, Mira. Iya, jadi pertama masuk ke aktivitas, terus ke penjualan, langsung masuk ke faktur penjualan. Nah, untuk di faktur penjualan ini, untuk pelanggannya ke toko Alex, lalu di sini ada bill to sama situ, lalu untuk PO nomornya ini sama kayak dengan invoice, untuk invoice date-nya tanggal 4, shipping date-nya juga tanggal 4, buat syaratnya 1/10/30. Lalu untuk itemnya, di sini diklik aja untuk acu checks. Terus untuk acu checks itu ada 2. Untuk acu checks itu ada 2 untuk pengembaliannya. Terus unit price-nya 700.000, lalu tax-nya T, untuk amount-nya 1.500.000. Lalu untuk itemnya juga di sini ada yang auction. Yang auction ini kuantitinya 1 dengan unit price-nya 850, dengan tax-nya T, dengan amount-nya 850. Lalu di sini untuk ongkos kirimnya ada 150. Lalu untuk di sininya, untuk fake account-nya 6203.05, lalu di sini biaya ekspedisi, pos, dan material. Coba lihat di daftarnya, apakah ada? Ada ya? Toko Alex. Silakan, ada yang mau bertanya ke Meira. Wah, serem ya foldernya. Folder Meira, kampus, semester 4. Silakan, ada yang mau tanya dulu untuk membuat faktur penjualan ya. Nanti ini di print, kemudian dikirimkan ke toko Alex sebagai dasar kalau kita tuh nagih. Berarti kalau dikirimnya tanggal 1, kenapa kamu masih tahunnya tahun 2019, Mira? Yang mana, Pak? Itu semuanya. Berarti ini tahun bukunya 2019. Pak. Oh, ini. Harusnya tahun 2000. Bapak, kalau ini gimana, Pak?
Ya berarti kamu tahun bukunya belum diganti kali ya? Atau di awalnya belum diganti 2022 atau mungkin 2019 jadi kesininya 2019 semua gitu ya? Sudah. Tahun bukunya udah. Berarti di pengiriman kali. Oh, yang kamu kan udah dibayar, yang ini kan, jadi nggak mungkin diubah kalau dibayar. Kalau udah dibayar kan berarti udah selesai, ya kan? Kan kalau ini bisa diubah kalau misalkan belum dibayar. Kalau belum dibayar, kalau udah dibayar berarti invoice-nya udah bener, barangnya udah datang, barangnya udah oke, tinggal kita sebagai penjual meminta hak kita untuk dibayar. Ya, ini udah dibayar ya? Itu salahnya kenapa nggak bisa di ini. Oke, nanti diubah saja ya. Tinggal bikin lagi ya. Terus nanti yang di print screen, tahunnya ya. Jangan lupa tahunnya, Pak. Kan ini nanti di print screen kan? Seperti itu. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu kepada Meira? Nah, di sini ada ship via ya. Ship via itu coba diklik Meira ship via. Di bawahnya FOB. Nah, itu ship via itu banyak ya. Bisa pakai ekspedisi perusahaan atau ekspedisi PT Adil, bisa juga pakai JNE, bisa juga pakai apa lagi? OJNT dan lain sebagainya. Nanti kalau pada saat ininya mau wajib diisi ya. Jadi semuanya kalau dalam hal penagihan tidak boleh ada yang kosong. Ya. Tidak boleh ada yang kosong. Gitu. Nah, kemudian nanti pada saat pemilihan pelanggan kan nih toko Alex itu adanya di Gunung Sahari ya. Pada prakteknya kadang pelanggan kita itu ada berbagai macam tempat. Misalkan toko Alex-nya ada yang di Gunung Sahari, ada juga di jalan, misalkan Jalan Proklamasi di Jakarta misalkan ya. Nah, berarti nanti pada saat kita membuat yang namanya sales invoice, kita harus pastikan dulu, ini nagihnya kemana nih? Takutnya kita kirimnya ke Gunung Sahari, tapi ngirimnya disuruhnya ke Proklamasi. Itu yang sering kejadian ya. Kata si bagian penjualan, ini gimana sih bagian accounting nagih kok malah ke Gunung Sahari? Kan udah disuruh ke Proklamasi. Jadi nanti bikin pelanggan baru. Kalau di SAP itu, kalau nggak salah dulu tuh bisa memilih alamat pengiriman. Kalau di Accurate itu nggak bisa kalau nggak salah ya. Alamat pengirimannya itu coba ship to-nya bisa dikirim nggak, bisa diklik nggak? Yang kiri kan ada bill to. Gimana Pak? Yang sebelah kiri bawah toko Alex itu kan ada bill to, pinggirnya ada ship to, bisa diklik nggak yang drop list-nya? Ini Pak. Bisa. Kalau nambah alamat bisa nggak ya? Si Accurate saya belum tahu. Berarti bentar ya, kita cek. Cara memasukkan ini ya, pelanggan. Oh ada ya, ada dua ya. Yang pertama alamat, yang kedua alamat pajak. Ada dua alamat.
Oke, nanti bisa. Tapi cuma 2 maksimalnya. Kalau ada 3 baru bingung. Oke, makasih Meira. Silakan. Pertanyaan berikutnya nih. Bisa nggak bikin sales invoice tapi belum ada DO? Kan ini udah langkah keempat ya. SQ, SO, DO. Sekarang yang terakhir itu faktur ya. Atau sales invoice. Bisa nggak bikin sales invoice tapi belum ada pengiriman sebelumnya? Coba. Dicoba. Nunung, silakan. Menurut saya belum bisa Pak karena belum ada pengiriman. Oh ya. Jadi barangnya belum sendiri. Coba di share screen. Masa sih nggak bisa? Jadi ujung-ujung datang oleh tagihan gitu ya. Di share screen Nunung, kamu. Bentar Pak, masih loading. Oh, masih loading. Dikirain mengexit dulu yang tidak perlu kita lihat. Kok ini purchase invoice? Kita mau bikin sales invoice ya. Aktivitas penjualan, faktur penjualan. Coba. Pelanggannya jangan toko Alex. Tapi toko baru. Bisa nggak? Udah disimpan, coba jangan sama ya acu lah. Dibacanya apa ya? Ini acu banget. Kalau aki gitu bacanya atau apa ya? Bisa disimpan nggak? Nah itu bisa ke toko baru ya. Iya. Berarti bisa ya kamu Nunung, kamu suka ini deh. Bener ya, berarti bisa ya. Jawaban kamu kan ngomongnya nggak bisa, tapi ternyata ini bisa ya. Nah ini berarti bikin faktur sebelumnya tidak ada pengiriman ternyata bisa. Nah ini kekurangan akurat juga nih. Ya, kekurangan akurat juga. Jadi kalau misalkan nanti kalian gitu ya, kan di CV suka disebutin tuh ya, aplikasi yang pernah digunakan atau yang memiliki kemampuan. Kalian tulis akurat. Terus ditanya kan sama usernya, apakah Anda pernah menggunakan akurat gitu kan? Terus kamu jawab iya. Terus nanti usernya bilang, nanya lagi, akurat itu gimana? Nah, kalian jawabnya jangan menjelaskan akurat itu adalah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk membuat jurnal sampai akhirnya membuat laporan keuangan. Jangan seperti itu ya. Kalau itu berarti masih level bawah. Kalau jawabannya level tinggi, itu kalian harus menyebutkan apa kelebihan dan kekurangan akurat. Seperti misalkan yang tadi saya sampaikan.
Akurat itu memiliki kekurangan Pak atau Bu gitu ya. Kenapa kekurangan? Karena kita bisa membuat faktur, tetapi sebelumnya kita belum mengirimkan barang. Kan nggak mungkin, gitu ya. Yang ada juga kita kirim barang sama faktur. Disebutnya apa? COD. Kan kalau COD gitu ya, ada dua surat. Dan surat itu wajib di amplop yang terpisah. Yang pertama, amplop yang isinya DO. Yang kedua, amplop yang isinya sales invoice. Faktur. Nah, sih, itu lagi. Iya benar ya, sales invoice ya. Itu harus terpisah. Kenapa? Karena yang DO itu dikirimnya ke gudang toko Alex yang akan ditandatangan sama bagian gudang toko Alex. Sales invoice itu datangnya ke meja finance untuk dibayar. Gitu. Jadi kamu jelasinnya itu secara rinci gitu. Jadi kan kelihatan kamu itu tahu secara detail tentang akurat. Kayak gitu ya, ini tips aja buat kalian yang nanti mau bekerja di bidang keuangan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu lebih banyak tentang sesuatu kan, kita jelasinnya yang orang lain tuh nggak tahu. Misalkan kita pengen jelasin Nunung tuh kayak gimana sih? Kalau bilangnya Nunung itu orangnya baik, itu standar ya. Harusnya bilang gini, Nunung itu punya aib Pak, gitu ya. Aibnya itu adalah misalkan, saya nggak tahu aibnya Nunung siapa apa gitu ya. Mungkin temennya yang lain tahu ya. Tapi nggak perlu di-share di sini juga. Nah seperti itu. Oke. Berikutnya, setelah kita melakukan penagihan, ternyata ada retur. Nah, siapa yang mau mendemonstrasikan retur? Ada yang mau mendemokan retur? Silakan kepada Nur Hasna. Sambil dijelasin ya, Nur. Ya, Pak. Buat langkah-langkahnya ke penjualan, lalu ke retur penjualan, terus di sininya toko Alex C001, lalu untuk sales invoice note-nya FPJ11-8, dan untuk itemnya biasa diklik atau gini, acu cek sebanyak 1, kuantitinya 1, untuk harganya 750, untuk taksnya T, amount-nya 750. Untuk date-nya
tanggal 5 Januari 2022, tanggal fiskalnya juga sama. Lalu untuk subtotalnya 750.000, untuk pajak pertambahan nilainya 82.500, lalu total returnya 832.500. Bisa di-save itu, simpan dan tutup. Lihat di daftar ya kalau udah berhasil atau enggak nih sales return-nya. Ada ya? Nah, berhasil ya. Oke. Jadi yang diretur itu bukan cuma barangnya ya, tapi juga PPN-nya. Nah, nanti kalau misalkan waktu pada saat Excel waktu kemarin tuh kita ditutup. Jangan dulu atau kamu kan merusuh. Jadi yang diretur itu nggak cuma barangnya, tapi juga pajaknya. Nah, makanya di situ ada pajak pertambahan nilai senilai 11% dari total barang yang dikirimkan. Nanti ada dokumen tambahan, yaitu nota retur. Karena pada saat kita membuat faktur pajak, ya nilainya itu sesuai dengan yang dikirimkan. Tetapi ketika ada retur, nanti kita harus koordinasi dengan bagian pajak, gitu ya. Jak, gitu ya misalkan. Ini ada retur nih. Ini nota returnya, silakan dibuat faktur pajaknya, serahin ke kita, baru nanti kita kirimin ke toko Alex. Begitu. Jadi kita itu berhubungannya pasti dengan berbagai pihak. Kalau kita bagian keuangan. Kalau bagian akuntansi memang nggak terlalu banyak, gitu ya. Makanya selalu atau sebagian besarnya ibu-ibu ya, atau perempuan yang menduduki posisi itu. Oke, terima kasih Nur Hasna. Berikutnya pertanyaan ya, bisa nggak bikin sales return tapi nggak ada barang yang ditagih? Dicoba. Bisa nggak? Riani, silakan. Silakan, Riani. Nggak bisa, Pak, karena harus ada barang yang diterima dulu, baru bisa mengembaliin barang. Kita butuh bukti, bukan janji. Silakan dibuktikan. Lewat HP gimana, Pak? Boleh. Gimana kata-katanya di sana? Yang mengatakan nggak bisa ngeretur. Mana lihat? Lihatin akuratnya, Pak. Iya, aku masa ngeliatin kamu. Kan kita lagi bahas akuratnya. Coba pakai kamera belakang liatin ke laptopnya atau ke ini.
Tulisannya apa emang di sana, Riani? Belum lihat tulisannya, Pak. Nah, terus kamu tahu dari mana nggak bisa ngeretur tapi sebelumnya nggak ada penagihan? Kirain dari materi aja, Pak, bukan dari akuratnya. Iya, makanya kita lagi ngetes akurat nih. Ini akurat harusnya kan secara teorinya kan nggak boleh ya, nggak boleh bisa. Mau ngeretur apa orang barangnya belum dikirim juga gitu kan. Cuman saya mau buktinya gitu di akurat apakah benar kayak gitu sesuai teori atau enggak. Kalau bisa berarti itu jadi kekurangan lagi tuh buat akurat. Tapi kalau nggak bisa berarti udah sesuai dengan teori yang kita pelajari. Ya udah, Pak, bentar mau cari dulu. Bukan cari, bikin ya. Kamu bikin sales return, tapi jangan dari toko Alex. Misalkan dari toko Pak, sebentar. Pak, pas masukin barangnya nggak bisa. Apa tulisannya? Nggak ada tulisan apa-apa, Pak. Oh, tapi nggak bisa diklik di itemnya ya? Iya, nggak bisa diklik di item. Coba diklik. Iya. Oke, berarti udah sesuai ya dengan apa namanya? Dengan teorinya ya. Kalau ini bisa mah parah ya. Harusnya mah emang haram nggak bisa ya. Mau ngeretur apa gitu kan. Ini mah kayak mau minta putus tapi sebelumnya nggak pernah jadian gitu. Ngeretur tapi nggak pernah kirim barang. Itu kan sama kayak gitu kan. Kita putus, emang kita pernah jadian? Kan enggak. Ya udah jadian dulu. Terakhir ya. Ini mukanya udah mulai pada bete ya. Terakhir yaitu penerimaan duit. Nah, ini yang biasanya bikin semangat nih. Tapi ingat ya, kita mah biasanya duit batur ya, bukan duit kita. Bikin apa namanya? Penerimaan penjualan. Bikin customer receipt. Ayo, siapa yang mau?
Oke. Karena tidak ada dan mukanya sudah 4L ya. Letih, lesu, leles, lapar. Dan sebentar lagi maghrib. Jadi kita tutup. Jangan lupa dikerjakan nanti hasil pekerjaannya untuk pertemuan kali ini ada di Google Classroom dengan men-screenshot dimulai dari sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice, sales return, dan customer receipt. Begitu ya. Ini saking malesnya banyak ruangan yang gelap, ya, nggak mau nyalain lampu, saking hal-realna ya. Jadi kita tutup saja. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.